Oke semuanya, kenalin namaku Andreas dan kali ini aku bakal ngejelasin apa sih itu pernikahan dini dan masalah-masalah pernikahan dini yang terjadi pada saat-saat ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu pernikahan dini itu adalah semacam pernikahan yang di bawah umur ya, yang memang tidak sepatutnya dilakukan seumuran kita gitu. Kebetulan saya masih umur 18 tahun dan memang nggak pantas misalkan kalau saya nikah di umur 18 tahun karena belum mateng juga dan nggak punya uang yang cukup gitu. Jadi kalau di Indonesia itu ada undang-undang ya, minimal untuk perempuan dan lelaki itu di atas 90 di atas 19 tahun untuk keduanya. Jadi untuk yang legal itu 19 tahun ke atas udah boleh nikah gitu. Tapi gini, konsep pernikahan itu sebenarnya bukan apa ya, permainan gitu. Kalian kan suka dengar nih kalau banyak yang nikah di usia yang relatif muda gitu. Bahkan jujur aja, teman-teman saya pun udah banyak yang nikah, yang seumuran sama saya, yang masih di bawah sama saya gitu. Mereka udah punya anak, udah nikah gitu. Itu kadang saya juga kadang suka mikir gitu. Loh, di saat orang lain ngejar karir, mereka-mereka itu malah pilih nikah gitu. Nah, itulah yang harus dikhawatirkan sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak di Indonesia aja gitu yang banyak anak-anak yang menikah di usia muda gitu. Banyak, misalkan kayak di Afrika, ya kan. Terus ya pokoknya banyak deh di belahan-belahan dunia lain gitu, ya. Tapi kenapa mereka mau menikah di usia muda gitu? Saya rasa sih kayaknya mereka kemungkinan 80% dari mereka itu kayaknya nggak mau nikah muda deh. Dan kemungkinan dari mereka pun pasti menikah muda karena kecelakaan, yang dimana ya mereka pacaran dan mereka melakukan yang namanya berhubungan seks, akhirnya kecelakaan gitu. Setelah itu hamil lah si cewek itu, ya kan. Si cowok otomatis harus bertanggung jawab dong, karena kalau enggak dia bisa bahaya dan sekolah pun terganggu, dikeluarin dari sekolah, dan akhirnya mau nggak mau terpaksa untuk menikah gitu. Atau biasanya juga kadang ada adat ya, nggak tahu ya, mungkin ada juga kali adat atau apa, tradisi yang memang melegalkan untuk menikah muda gitu ya. Tapi mungkin dikit kali ya persennya, karena yang paling banyak menurut saya itu persen yang paling banyak adalah menikah di usia muda karena kecelakaan, itu kayaknya paling banyak gitu. Bahkan dulu saya pernah dengar berita berita tentang ada seorang pemuda yang cuma menikah modal belasan ribu kalau nggak salah ya. Itu kayak wow, dia nggak pernah mikirin apa masa depannya mau kayak gimana gitu. Karena kan gini ya, biaya pendidikan itu makin mahal, semua makin mahal, rumah, mobil, makanan, bahkan beras sendiri pun ya. Beras di tahun 2021 22 itu masih 8.000. Saya ingat banget masih 8.000 7.000. Sekarang tuh udah, ya kalau kalian 10.000 pun kayaknya jarang banget deh. Ada yang 12 11 13 gitu. Itu kan inflasinya makin terus naik gitu, harganya makin terus naik tiap tahun gitu. Dan inilah yang membahayakan gitu buat teman-teman yang nikah muda gitu, nggak punya persiapan dan ya main asal aja gitu. Makanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, kalau memang kalian jatuh cinta sama orang, cukup jatuh cinta gitu. Ya saya nggak mau munafik lah, saya juga jatuh cinta sama seseorang, tapi saya tidak punya waktu untuk ngejar dia karena saya tahu bahwa kalau saya suka sama dia, saya jatuh cinta sama dia, saya harus upgrade diri saya gitu. Ya nggak usah jauh-jauh gitu. Contoh, kalau teman-teman mau beli mobil gitu kan, kalian beli mobil terus datang ke dealernya, apakah kalian langsung dengan baju compang camping gitu, misalkan baju compang camping jelek lah segala macem, apakah kalian akan disambut oleh sama dealernya? Belum tentu kan, pasti kalian diusir gitu.
Coba kalau kalian pakai baju rapi, jam tangannya mewah gitu kan, nggak usah disambut, itu langsung dibuatin kopi gitu kan, langsung dibuatin kopi gitu. Ayo Pak, silakan duduk, Bapak mau pilih mobil apa gitu. Tapi kalau kalian biasa aja gitu kan, bajunya compang-camping segala macem, ya diusir itu, diusir, nggak akan diliatin gitu. Sama ketika kalian juga mengejar seorang wanita gitu, jadi jangan dikejar gitu, upgrade diri aja dulu gitu, upgrade diri. One day kalau kita kaya gitu, kalau kamu kaya, kalau aku kaya, aku bisa bagian kamu gitu, kamu gak perlu mikir soal apa-apa gitu. Supaya apa, kalau kalian pacaran itu pun kalian rasanya nyaman gitu, enak sama dia gitu, dan kalian tahu gitu, andai kata kalian macam-macam, kalian kan ada uang gitu, uang itu kan istilahnya eh, bisa jadi pondasi buat teman-teman juga gitu. Coba kalau kalian masih susah gitu kan, makan aja ya mikir kadang gitu kan, pacarin anak orang, terus kalian hamilin anak orang yang udah nggak ada duit gitu kan, semua harga barang mahal, dan ya teman-teman harus gimana, harus mikir dong. Nah, makanya ini jadi penyebab, makanya jangan pernah nikah muda ya. Nikah muda nanti dulu, nikah muda nanti dulu ya. Perbaiki portofolio, perbanyak belajar terus ya. Kalau memang kita jatuh cinta sama orang, simpen dalam hati ya, karena kalau kita simpen, kita nggak kasih tahu ke orang, ya biarlah itu jadi urusan kita sama Tuhan gitu. Belajarlah untuk kalau jatuh cinta sama orang gak usah ngejar, cukup diem dalam hati ya, jangan sampai sebar kemana-mana gitu, udah diem aja, fokus sama diri sendiri, dan jangan pernah nikah muda apalagi nggak punya duit ya. Karena kita tahu dampak pernikahan dini itu banyak, dari dampak fisik, psikologis, pendidikan, ekonomi, banyak deh pokoknya. Mungkin juga dari tekanan-tekanan sosial, misalkan digosipin sama orang gitu kan, atau ya kalian dijauhin sama teman-teman kalian gitu, yang tadinya kalian biasa nongkrong sama mereka, jadi nggak bisa karena ngurusin anak, ngurusin ini itu segala macem, jadi kan ribet kan. Jadi makanya buat teman-teman mau pacaran, bijaklah, oke? Bijaklah gitu kan. Kalau memang kalian belum siap, nggak usah pacaran, apalagi secara finansial jangan dulu pacaran ya. Perbaiki dulu aja diri sendiri, dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapetin dia itu dengan cara upgrade diri kalian. Tetap semangat, dan ini adalah video pertama saya. Semangat. Izin sambil makan ya.